to Post Kamling edisi Kanstro. Kastrat Maestro. Oke, nice banget. Jadi malam ini kita lagi jalan-jalan santai keliling Jakarta bersama podcaster kita namanya Sunan. Halo. Dan juga kru kita di belakang. Hello Wan. Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin apa Nan? Jadi hari ini kita bakal ngomongin nature versus nurture. Jadi apa tuh, Bu? Nah, nature versus nurture itu adalah teori lama ya guys. Iya. Jadi ditemukan oleh filsuf bernama John Locke dan juga Rene siapa gitu. Iya. Jadi ada dua bagian tuh, ada Nah, nature iya. sama yang nurture. Betul. Nah, jadi awalnya itu adalah dari Rene, filsuf dari tahun 1500-an. Dia punya teori bahwa Pribadian. manusia itu lahir sebagai pribadi yang udah ada ininya kayak ilmu, terus juga keimanan kepada Tuhan. Dan Yeah. akhirnya di tahun 1600-an tuh dibantah oleh John Locke ya. Jadi Dia bilang tuh jadi kayak manusia itu terlahir sebagai kertas kosong, jadi yang bisa diwarnain setelah dia lahir gitu Nan. Jadi dia lahir sebagai kertas kosong, lalu ditulis, digambar setelah kehidupannya. Jadi yang nature itu ya Nature itu semua yang itu Rene, kepribadian betul. udah ada sejak kita lahir. Jadi Betul. orang tua kita sikapnya kayak gimana, apa-apa Atau kita bahasa dari sekarangnya mereka. gen ya. Iya, jadi kita kepribadian itu dulu turunan ya kalau orang Betul. pikir dulu ya, tapi udah Betul. dibantah. Sama yang nurture itu kepribadian itu semuanya tuh dari sekitar kita, makanya di kertas kosong itu ya, Bu. Betul. Nah, jadi dari dua teori tersebut oleh dua filsuf yang ada di tahun 1500-1600 diperkenalkan kembali oleh filsuf, gue lupa namanya, di tahun 1800 nih Nan. Nah, dia bilang itu adalah teori nature versus nurture. Jadi maksudnya apa tuh, Bu? Jadi dua-duanya gabung. Jadi apa ya? Dia itu menggabungkan antara keduanya hingga pada abad-abad sekarang ini Nan. Jadi para peneliti tuh, jadi kayak nature sama nurture gitu. Jadi nature sama nurture itu kayak kalau nature itu apa yang ada dari lahir, Iya, kayak bawaan dari orang tua. Betul, bawaan orang tua yang gue bilang tadi gen. Dan nurture itu gampangnya pengaruh lingkungan. Nah, dibantah oleh peneliti zaman sekarang. Dia ngomong peneliti bahwa nature sama nurture itu bukan bertolak belakang, Tapi gabung. tapi ya betul gabungan. Jadi kayak manusia itu punya gen bawaan dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi begitu Nan, buat definisinya ya. Nah, gue mau nanya sih Nan. Apa nih? Nah, kalau misalnya peneliti tuh bilang nature sama nurture itu adalah satu gabungan ya. Nah, kita ambil study case ya. Ada seorang murid ya kan, dari satu kelas, sebut saja Ahmad. Ahmad ini punya keluarga atau orang tua yang tidak terlalu terpelajar ya. Berarti dia nggak punya gen pintar gitu ya kan. Tetapi di sekolah ya, di kelas dia tuh pinter ya kan. Berarti terbukti bahwa nggak semua gen, misalnya dia punya gen yang tidak pintar terus dia itu pintar, berarti nggak membuktikan teori tersebut. Nah, menurut lu gimana kan? Ya kan tadi juga akhirnya gimana ya, dibilang juga kalau misalnya semua itu akhirnya gabungan dari dua nature sama nurture itu kan. Jadi mungkin emang kayak apa, kan apa, kalau nggak salah bakat itu bukan semuanya, kita juga harus ada kerja keras dan apa-apa yang itu. Nah itu jadi mungkin dia emang pas lahir nggak ada gimana enak bilangnya, tapi kayak nggak ada bakat pinternya. Nah cuman ya itu semua bisa diubah dengan sekitaran dia kalau misalnya ya ngumpulin semua orang pinter, kalau nggak apa-apa, kalau nggak mungkin dia dari ngeliat orang tuanya juga kayak dia merasa dia harus ada effort lebih gitu. Jadi ya itu mungkin base-nya nggak ada, cuman dia naikin dulu kepintarannya dia itu nggak sih? Betul. Jadi
gue sedikit setuju sama lo ya. Jadi walaupun dia nggak punya apa ya gen yang pintar itu, tapi lingkungannya sekitar itu membuat dia jadi lebih pintar gitu ya. Itu apa ya, bisa jadi kayak nggak ngebuktiin bahwa, nggak selalu ngebuktiin bahwa kalau dia punya gen yang nggak pinter, dia belum tentu jadi nggak pinter gitu ya. Bisa apa ya, terpengaruhi oleh lingkungan yang membuat dia tuh nggak sama kayak gennya dia. Tuh sebagai contoh kayak apa ya, kan kalau di nature itu atau bawaan atau gen itu kan nggak hanya tinggi Pintar, skill atau kepintaran ya. Iya. Itu juga ada medisnya, contoh kayak bapaknya memiliki riwayat sakit diabetes gitu kan, dia bisa turunin. Itu bukan kepribadian sih. Ya maksudnya Kepribadian lebih ke yang tadi yang ada apa, temperamen itu. Nah tapi di secara medis apa namanya, nature itu juga atau apa ya, yang gen itu juga bisa diturunkan ya dari bapaknya ke anaknya gitu contohnya. Iya. Jadi tapi juga kalau misalnya bapaknya itu punya riwayat kasus yang diabetes gitu, anaknya belum tentu bakal, ya walaupun ada bakat, tapi kalau lingkungannya mempengaruhi dia apa ya, kayak gak minum yang manis-manis dan itu, dia nggak bakal dapet diabetesnya itu. Menurut gue gitu sih, Nat. Tapi lebih ke itu nggak sih, kita ngomonginnya ke kepribadian. Kan apa debatnya itu lebih ke yang sisi kepribadiannya nggak sih? Jadi kayak apa, yang tadi yang lu kasih tau gue, kalau misalnya ada dua kembar identik itu walaupun dipisah, menurut riset juga masih bakal ada kesamaan dari kepribadian mereka kan. Betul. Nah tapi menurut gua agak nggak make sense aja ya, kayak Nah itu mungkin kayak apa, kayak mungkin cara mereka bertingkah laku ada beda, cuman kayak gimana ya, fundamental itu sama nggak sih? Kayak mereka mungkin nge-experience banyak berbagai hal yang berbeda gitu. Kayak misalnya di satu kehidupan dia ketemu orang-orang kayak gini sama orang-orang kayak gini. Nah terus kayak mungkin yang kesamaannya itu cara mereka ngehadapin masa-masa itu nggak sih? Kayak nge-filter yang mereka dapat dari luar, mungkin kesamaannya dari situ nggak sih? nah berarti bisa dibilang gini ya, dari teori itu ya, atau dari penelitian, bahwa kalau dua anak kembar identik, setelah diteliti nih, walaupun dia yang satu misalnya tinggal di Indonesia, satu tinggal di Amerika gitu, seperti yang lu bilang tadi, bakal ada kesamaan perilaku ya yang sangat mirip ya. Itu kan berarti apa ya, dia kan punya gen yang sama gitu kan, ya kembar identik ya, walaupun dia di lingkungan yang berbeda, dia punya apa ya, punya perilaku yang sama gitu. Menurut gue sih masih agak gak make sense gitu. Bisa lu jelasin lebih gamblang tapi lagi kan gitu? tadi itu bukan gimana ya, gue nggak pernah ngadepin beneran di real life gimana orang kembar yang kepisah dan lain-lain, dan kembar gue juga walaupun mereka nggak bisa kan gue pernah begitu melatihkan mereka kegiatannya kayak apa, mereka lakukan kayak gimana. Cuman tadi kan yang lu kasih tau gue yang ada riset orang, kalau ada kembar dipisah itu kayak masih ada kemungkinan mereka walaupun mereka ketemu lagi perbedaan mereka sama. Maksudnya kayak itu kayak salah satu poin yang nge-support kalau misalnya emang keperilakuan ada juga dari genetika kita kan. Nah tapi ya itu mungkin ya gimana ya, kayak gue kayak ini nggak tahu ini ngasal ya, kayak kepribadian tuh kayak ada beberapa layer gitu nggak sih, Bo? Iya. Kayak ada yang gue paham. Kayak mereka mikir kayak gini, cuman kan mereka belum tentu gimana ya, kayak mereka walaupun mereka tahu kayak gini, mereka apa ya, kayak core valuesnya kayak gini, cuma mereka belum tentu mereka nggak act on itu dengan cara yang sama gitu nggak sih? Jadi mungkin kayak kalau misalnya di kasus ini mereka kan kepribadian dari yang nature dibilangnya sama kan, tapi yang dari nurture-nya itu lebih ke itu nggak sih? Kalau lebih ke kayak mereka gimana ya, itu lebih ke yang how they show what they feel gitu, gimana ya? Kayak lebih ke ya itulah, kayak mereka nge-act on kepribadian mereka kayak gimana aja gitu. Tapi gue belum ada contohnya sih.
Iya. Nah, itu kan kayak segelintir contoh ya dari gen ya, dari hal ini itu kan nature ya kan, atau Nah, dari ini lebih kayak ke mungkin lu pas kecil lu udah dikasih sama orang tua lu udah kayak gimana, nah lu ada kayak prinsip lu gitu ya. oh, Tapi kan kalau misalnya lu ketemu banyak orang beda yang mungkin gak sesuai sama prinsip lu, oh, lu bisa ada dua, kayak lu ikutin mereka, kalau nggak lu diem aja gitu kan. iya, iya. Nah gitu mungkin kayak ada beberapa dari kepribadian kita yang emang udah itu kepribadian kita gitu. Mungkin nature-nya yang gitu nggak sih? Bener. Terus kalau misalnya nurture itu ya yang itu dari lu berinteraksi sama orang ini, lu akhirnya beradaptasi kayak gimana? Ya nggak sih? Itu juga nggak apa ya, nggak full dari gen ya. Itu juga ada apa pengaruh dari lingkungan juga sih kalau menurut gua. Iya, maksudnya pengaruh dari lingkungannya ya itu yang kayak How they act gitu ya, yang tadi lu bilang. mereka menunjukinnya gimana gitu nggak sih? Karena mereka nggak adaptasi sama lingkungan mereka. Oh mungkin emang agak ganti atau apa tapi ya basisnya mungkin yang dari nature itu yang kayak basisnya itu kayak, ya nggak sih? Iya, iya. Itu opini gue doang, gue nggak ada background apa jadi takut salah. Oke, gue kasih satu study case lagi nih. Sebutlah satu anak namanya Joni. Joni ini dia yatim piatu gitu kan. Nah, Dia yatim piatu di ketawa umur 10 tahun ya kan. Nah, Joni ini di umur 10 tahun jadi yatim piatu dan diadopsi ya kan. Setelah 10 tahun ke depan, menurut lu kan, Joni ini bakal bakal mirip perilakunya sama ibu bapaknya yang aslinya atau ibu bapak biologisnya, atau orang ibu bapak angkat ya, menurut aja. nah itu mungkin gue masih ada nyambung yang tadi po. Jadi kayak mungkin cara dia berpikir dan apa itu lebih ke yang biologis. Cuman yang dia kasih lihat ke orang itu lebih ke yang apa yang dia dapat dari yang sekitaran dia barunya itu. Ya nggak sih? Kalau menurut gue punya pandangan agak beda ya. Jadi kalau menurut gue anak kecil itu ya, anak kecil dia bakal punya apa ya, core mindsetnya gitu loh. Iya. Jadi kayak setelah walaupun dia dia kan Ke lingkungan baru tapi masih ada core mindsetnya masih ke gitu kan. Iya. Jadi menurut gua mungkin kalau misalnya dari keluarga barunya itu apa kayak komunikasi lebih baik atau kayak dia lebih nyaman dengan keluarga barunya, itu mungkin perilaku orang tua barunya itu bisa jatuh ke dia juga gitu. Iya. Baik buruknya ya, kayak apakah ada misalnya contoh bapak barunya ini suka mabuk-mabukan, itu bisa jadi nurun ke anaknya si Joni ini juga. Tapi juga bisa jadi karena dia pas kecil udah kayak gimana ya, udah ada kependirian itu malah tambah anti gitu juga bisa kan. Benar. Ya kayak misalnya emak bapaknya yang Islami gitu ya, atau kayak yang religius kayak yang udah diajarin kayak Tapi ini loh, kayak gue masih nggak apa gimana ya, kayak batasan di mana itu masih nature sama di batasan mana itu udah nurture gitu loh. Kayak apakah kayak apa yang dia diajarin pas dia masih dari kecil kan, kayak gimana ya, dari lu kecil sampai lu mulai kayak sadar lu ngapain, itu nature apa nih? itu nature apa nurture? Apa nature itu beneran pas lahir udah langsung ada gitu? Apa kalau misalnya ya lu dari kecil dan lu diri sampai ada certain age gitu itu masih masuk nature? Tapi kayaknya kalau misalnya dimaksud sama nature tuh memang dari lahir, gara emang dari gen gitu nggak sih? Tapi gimana ya? Nah itulah, mungkin emang ada cara di otak kita jadi sama kayak di orang tua kita gitu guys. Gue nggak gitu ngerti dulu. Itu emang menurut gua membingungkan dan butuh bertahun-tahun untuk dipelajari sih. Karena ini menurut gua hal yang sifatnya filosofi dan juga biologis, ya kan? Nah, dan kita
kurang di luar. Iya, ya udahlah ya, kita coba aja. Nah, terus gue juga pernah nih Nan, kayak baca-baca sedikit ya kan. Jadi setelah yang teori nature versus nurture itu terbit gitu ya, 60 tahun 60 tahun setelahnya itu Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara juga ini Nan punya teori beda juga ya, convergent teori ya Pak. Nggak boleh. Ups. Convergent teori gitu kalau nggak salah. Apa tuh? Nah jadi kalau dari Rene, filsuf yang Rene itu yang hidup di 1500 kan, manusia sebagai Berada makhluk yang udah ada ininya, ya udah ada ilmu dan keimanan pada Tuhan. Sedangkan John Locke bilang kertas kosong, ya kan. Tapi kalau Ki Hajar Dewantara ini punya gimana? Sama kayak Fadi. Aduh. Betul. Nah, sama juga kayak Ki Hajar Dewantara itu dia punya teori sendiri kan. Jadi dia bilang ini manusia itu lahir bagaikan kertas yang sudah terisi penuh oleh tulisan, tapi tulisannya ini buram. Ada arti yang baik, adalah arti yang buruk. Jadi pendidikan itu adalah wajib karena kayak tulisan yang berarti baik itu ya awalnya buram dibikin jadi tegas gitu. Jadi lalu arti yang buruk itu dibiarkan buram. Jadi intinya adalah karena Ki Hajar Dewantara mungkin Bapak pendidikan Indonesia, jadi dia mengaitkannya sama pendidikan ya. Jadi pendidikan itu masuk ke nurture. Ya nggak sih? Nurture betul. Jadi yang gua tangkep ya, jadi dari nature ya, dari gennya manusia ya, yang dia punya, yang dia tuh nggak kosong gitu, tetapi diukir setelah dia lahir dan di lingkungannya gitu. Gue rada setuju sih, karena nyangkut juga sama penelitian zaman sekarang. Jadi penelitian zaman sekarang kan dibilang nature sama nurture itu adalah hal yang sifatnya kolaboratif gitu kan. Sama kayak teorinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya sih, kan gue juga lebih setuju kayak gitu juga. Kan tadi awal gue bilang yang ada base ya, terus kalau nurture itu awalnya kan cuman how they show it doang. Ternyata yang base itu juga bisa diredupin sama ditegasin lagi gitu ya dengan nurture, dan salah satunya itu dari pendidikan. Nah itu nature versus nurture kan. Kalau misalnya ini kita kembali ya ke zaman 1700-an deh, gimana kita berandai-andai aja ya, dimana teori nature versus nurture itu masih belum ditemukan ya kan. Yaitu berarti cuma ada ya tim nature sama tim nurture kan ya, versus. Iya, karena dia versus ya kan. Menurut tuh mana yang lebih make sense? Lebih make sense yang nurture. Karena ya emang kita gimana ya, kita kan selalu dari kecil tuh kita belajar dari orang-orang gitu dan lingkungan kita, ya kita ngambil aja dari lingkungan gitu sebenarnya. Ini menurut gue keberanian itu lebih kayak ya itu yang ngambil dari itu. Tapi kalau misalnya yang nature mungkin ada benernya secara biologisnya, tapi gue ya masih minim pengetahuan tentang itu. Iya sih, gue tuh agak gue lebih condong ke nurture, tapi menurut gue nurture pun itu terbentuk dari individu ya, itu nature ya kan. Kita sebut aja individu itu nature ya kan. Beberapa nature yang disatukan adalah nurture. Iya nggak sih, paham nggak sih, kayak kan manusia lahir nih kan, ya Nabi Adam lahir ya kan sebagai nature ya kan, Nabi Adam, Hawa dan selanjutnya. Nah kumpulan dari nature itu menyebabkan melahirkan sebuah lingkungan. Paham gak sih? Oh iya kan. Iya. Jadi kan bukan dari dalam tapi nature luar. Jadi contoh nih, ilmu itu adalah misalnya ilmu tuh sumbernya dari buku gitu. Tapi kan buku sumbernya dari otak manusia, yaitu nature ya. Jadi gue
mungkin teori baru ya. Nurture itu terbentuk dari beberapa Nurture terbentuk. ya pokoknya nurture itu terbentuk dari beberapa orang, yaitu nature ya. Yang nature itu juga ada dalam aspek open. Ini contohnya yang tadi biologis ya, contohnya dari penyakit mental. Tadi kalau nggak salah kita nemu yang kalau misalnya orang tuanya itu either depresif, kalau nggak ada masalah temperamen, itu ada bakatnya. Gimana ya, bukan gimana bilangnya, bakat. Iya, bakat turun di anaknya. Cuman belum tentu kalau misalnya yang kayak ortunya depresi, kalau ortunya ortunya suka marah-marah, temperamen, itu belum tentu anaknya fix gitu. Cuman itu dari tadi yang katanya dari nurture-nya itu, efek dari kayak peran nurture itu sebagai apakah bakat itu akan trigger apa enggak gitu kan. Iya sih. Jadi itu mungkin kayak, maksud gue itu kayak contoh real ya, kalau misalnya nature itu sebenarnya ada juga, mikirnya sama aja kayak penyakit tadi rekor. Iya, berkaitan sih. Jadi maksud, kayak bedanya kalau yang penyakit itu penyakit jantung ada di sini, kalau ada di bagian badan, kalau misalnya penyakit mental itu ada di bagian kepala gitu. Mungkin biar visualisasi gitu aja. Jadi ya menurut gua ya kayak secara fisik ataupun psikis ya kan, itu punya hal yang sama, yaitu walaupun dia punya bakat dari, misalnya contoh kalau yang jeleknya ya, dia punya bakat ya tadi yang gue bilang diabetes, ataupun misalnya penyakit psikis yaitu depresi gitu, itu secara nature mungkin diturunkan ke anaknya, bisa jadi diturunkan ke anaknya, tapi belum tentu anaknya belum tentu turun ke anaknya, tergantung lingkungan. Sih kayak lebih ke kita bisa nggak sih kita ngeliat kalau misalnya penyakit psikologis itu juga gara-gara ya biologi, jadi kayak dari kayak apa yang terjadi di kepala kita, di otak kita gitu nggak sih? Maksudnya bukan dalam cara kayak abstrak gitu, maksudnya kayak dalam ya dari biologi gitu. Nah itu juga bisa kita lihat kalau misalnya penyakit aja bisa diturunin, penyakit mental bisa diturunin, harusnya kayak sifat-sifat itu sebenarnya juga kita kan gimana ya, kayak cara badan kita bekerja itu mirip-mirip sama orang tua kita, iya nggak sih? Mungkin dari nature itu ternyata ada sudut pandang kita juga gitu loh. Mungkin dulu orang cuman kayak kalau dulu mungkin nature itu pertama ada ya gara-gara cuman orang bokapnya gini pasti anaknya gini gitu kan. Awalnya kan cuman gitu doang kan. Tapi mungkin sekarang bisa dilihat kalau misalnya ternyata bener juga, tapi bukan gara-gara bokapnya gini-gini, tapi gara-gara kita ada turunannya secara biologisnya gitu dan ngefek ke otaknya gitu nggak sih? Dan juga terus baru ya tadi yang nurture itu kayak tadi kata Kejar Dewantara gitu gue support. Ya, menurut gue genius sih teori dari Kejar Dewantara itu. Gue suka banget pas bacanya tuh, kayak ini kayak filsuf dunia gitu lah. Ya bukan orang Indonesia. Repot keren. Gue lebih ke Indonesia, soalnya gue lebih minim literasi. Ternyata aku baca banyak. Ya, berarti lo harus lebih banyak baca lagi dan ya, walaupun kita anak teknik, nggak berarti kita baca kalkulus doang. Baca rumus. Baca rumus doang, tapi kita baca laprak. Ya, tapi juga harus ilmu-ilmu seperti ini juga harus kita tahu juga. Ya, seru sih. Cuman ya menarik banget. Ya, mungkin statement barusan mungkin menutup juga. Lu nggak mau ditutup dengan konklusi po? Konklusi. Jadi untuk gimana? Konklusi boleh deh, Sunan deh. Nah dari gua tuh ada dari lu juga. Oke, silakan Sunan dulu. Mungkin gua konklusinya ya menurut gua ya. Kayak ini gua nggak ada basis apa-apa kecuali dari omongan tadi. Menurut gua itu kayak perbandingan itu ya tadi gabungan dari nature sama nurture. Karena yang nature-nya itu ya yang tadi yang mungkin kayak ada core values yang kita punya, dari cara berpikir kita dapat dari orang tua kita tadi secara biologis, kayak otak kita mikir kayak gini. Tapi dari nurture-nya itu bagaimana dari ngelihat lingkungan kita akhirnya kayak lebih percaya ke core values kita,
kayak tadi yang kata Revo bilang, yang kata kayak Jar Dewantara yang sama aja kayak kertas yang udah banyak tulisannya cuman ada masih burem, jadi yang mana tiasin yang mana enggak. Nah jadi gitu, jadi kayak kita udah ada, mungkin dari cara kita berpikir udah ada dari lahir, cuman bagaimana akhirnya kita mengekspresikannya dan mungkin akhirnya terbentuk gitu, itu dari environment kita. Jadi ya kalau ya nggak tahu, mungkin gitu-gitu aja. Gue belum ada konklusi juga sih dari mungkin dari gue ya. Jadi nurture itu terbentuk dari gesekan antara nature, kan gitu. Jadi kayak jadi kayak nature atau kayak fitrahnya manusia ya, apakah dia ada yang pemarah, ada yang baik gitu kan, itu berkumpul di satu lingkungan dan disebutlah nurture. Nah, dan nature atau yang bahasa kerennya itu adalah genetika ya, dan nurture yaitu adalah pengaruh lingkungan, itu berkaitan ya kan? Bukanlah hal yang bertolak belakang gitu. Jadi sebuah individu terbentuk dari nature atau keturunannya ya, dari apa mungkin ayahnya, apa kakeknya, apa nenek moyangnya, dan dibentuk oleh lingkungan ya. Mungkin itu konklusi ya. Oke, baik, kita rehat sejenak. Terima kasih telah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Iya, ini ada di YouTube dan Spotify. Oke. Kami dari Kastrat Impi 2022 dari program Poskamling edisi Kansrol Kastrat Night Stroll. pamit undur diri. Saya Muhammad Arfa Rahman. Saya Sunandana Rakas Niraspati. Junior Ginting. Oke. Astagfirullah. Terima kasih telah menonton. Thank you. Yes.